Tes mic. Oke. Jod, Ya? gue punya tebakan. Apa? Kendaraan apa yang kalau lagi jalan itu imut banget? Apaan? Kereta api. Kenapa ya? Naik kereta api. Cute, cute, cute. Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari batu yang bisa membawa kesialan sampai ke trompet akhir zaman, berikut adalah 5 benda terkutuk yang memakan korban jiwa. Bagian ketiga. Setelah pesan-pesan berikut ini. Kelima, serpihan batu kota Pompei. Siapa di sini yang kangen liburan? Well, sama nih, gue juga. Gue kangen banget liburan ke pantai, gunung, museum, tempat angker, bahkan juga ke tempat-tempat bersejarah. Nah, biasanya nih ya, kalau lo ke tempat atau situs-situs yang bersejarah, pasti nih ada aja turis lokal atau internasional gitu yang suka iseng. Biasanya keisengan mereka itu adalah mengambil atau mencomot sesuatu gitu dari situs bersejarah terus dibawa pulang dan dijadikan souvenir. Hal ini sebenarnya bahaya karena selain lo bisa dihukum sebagai pencuri ya, lo juga bisa kena hukuman karma. Kayak ceritanya satu ini. Ceritanya gini, ada situs kuno di Campania, Italia yang dulunya adalah satu kota makmur di zaman Romawi kuno. Namanya itu kota Pompei. Cuman karena gunung Vesuvius yang ada di sekitaran kota situ meletus pada tahun 79 Masehi, kota Pompei sempat ngilang nih selama 1600 tahun. Hal ini terjadi karena debu dan serpihan batu dari gunung Vesuvius itu menutup rata kota Pompei. Sampai akhirnya di sekitaran tahun 1748, reruntuhan kota Pompei ini ditemuin sama tim arkeolog. Ketika kota Pompei ditemukan kembali, seluruh kota itu tidak sepenuhnya hancur. Hanya saja tertutup sama debu-debu tebal, kayak debu vulkanik dan juga reruntuhan, tapi masih utuh. Nah, dari situlah beberapa waktu kemudian dibuka situs kota kuno Pompei di Campania, Italia. Asik nih ya, jadi udah dibuka, udah jadi tempat wisata. Ada sekitar 2,5 juta pengunjung yang datang ke situs kota kuno Pompei ini tiap tahunnya. Nggak taunya nih ya, suka ada pengunjung turis nakal gitu yang datang ke sana terus ngambil serpihan mozaik atau serpihan batu yang ada di kota kuno itu. Yang turis nakal tidak tahu adalah serpihan yang diambil dari kota Pompei ini bisa membawa sial. Berdasarkan laporan media lokal Italia yang bernama Il Messaggero, ya itulah pokoknya ya, tahun 2005. Ada satu turis nih yang datang ke sana asal Kanada, namanya Nicole. Ngakunya dia sama istrinya itu ngambil 2 serpihan dari mozaik atau batu gitu dan dijadiin souvenir. Dia ambil maling gitulah, terus dibawa pulang ke rumahnya ke Kanada. Nah, setelah 15 tahun kemudian, Nicole itu mengembalikan artefak curiannya ke organisasi UNESCO bersama surat ya, yang isi suratnya itu bisa dibilang permintaan maaf dan juga permintaan ampun kepada dewa-dewa yang ada di sana. Di suratnya itu, dia bercerita bahwa setelah dia ngambil batu dari kota Pompei ini, istrinya itu mengidap kanker payudara sebanyak 2 kali. Dan ini benar-benar ngebuat keluarganya itu sengsara sejak tahun 2005, sejak tahun mereka mengambil batu ini. Nah, mereka sebenarnya itu adalah orang baik gitu ya, yang kebetulan iseng terus pengen punya souvenir gitu, kenang-kenangan dari kota Pompei. Tapi ya entah kenapa kutukan itu kena ke mereka. Gak cuman itu aja, polisi yang ada di sekitaran kota Campania, Italia itu menerima ratusan kiriman paket yang isinya tuh batu atau artefak yang dari situs kuno kota Pompei. Terus juga diiringi surat permohonan minta maaf dari orang-orang yang mencuri artefak. Uniknya, paket-paket itu berasal dari berbagai macam pelosok dunia. Mereka yang mengembalikan artefak curian itu selalu nulis di suratnya kalau banyak nasib buruk yang menimpa mereka dan keluarganya semenjak batu ini itu diambil sama mereka. Kalau menurut gue ya, kota kuno Pompei ini kan terkubur beratus tahun lalu,
akibat dari letusan gunung Vesuvius. Pastinya ketika meletus, ketakutan dan kematian masyarakat Pompei itu membekas di setiap serpihan barang atau setiap serpihan batu yang ada di sekitaran kota Pompei. Jadi gue pikir bukan masalah tiap serpihan batunya yang terkutuk, tapi bisa aja kayak memori hancurnya kota Pompei itu yang ngejadiin barang-barang yang ada di sekitaran situ itu menjadi terkutuk, menjadi saksi bisu, menjadi gak baik. Mungkin ya. Makanya pas ada yang iseng bawa pulang benda dari kota Pompei, nasib buruk juga mengikuti si malingnya. Atau kalau kita ngomongin berdasarkan sains ya, bisa jadi kandungan dari batu atau barang yang ada di kota Pompei itu berbahaya. Makanya kalau ada orang yang bawa benda atau batu dari kota Pompei, itu lama-lama bisa jadi penyakitan. Well, gue nggak tahu, itu menurut gue aja ya. Jadi itu hanya sekedar spekulasi gitulah. Sampai sekarang nggak ada yang tahu juga kenapa barang atau batu-batu dari kota Pompei ini bisa memberikan sial. Yang jelas, pelajaran yang kita bisa ambil adalah jangan pernah mengambil barang-barang dari situs bersejarah pas lagi liburan. Keempat, Laudry Conjuring Drum. Ada banyak banget barang yang dianggap sebagai perantara kita sama roh atau iblis ya. Kan lo tahu kan ada papan Ouija, jelangkung, terus ya banyak lah ya kayak perantara kita dengan makhluk gaib. Nah, ada nih satu barang yang dianggap terkutuk karena kemampuannya untuk memanggil satu makhluk gaib. Laudry Conjuring Drum adalah satu drum atau alat musik yang ditabuh gitu ya. Awalnya adalah milik satu keluarga yang bernama Laudry. Nah, keluarga Laudry ini terkenal banget di kota Detroit ya, negara bagian Michigan, Amerika Serikat gitu. Soalnya keluarganya ini adalah salah satu praktisi voodoo terkenal. Bagi yang belum tahu voodoo, singkatnya adalah voodoo itu bisa dibilang sebagai salah satu jenis ilmu hitam. Nah, dikisahkan drum ini itu memiliki kemampuan spesial yang dapat memanggil satu entitas yang bernama krim atau kriminal. Makhluk ini dikabarkan punya kekuatan yang bisa membahayakan seseorang. Kebetulan keluarga Laudry ini suka banget melakukan praktek voodoo gitu ya, yang menggunakan drum ini untuk mensantet orang. Seperti yang lo tahu ya, praktek ilmu hitam itu pastinya kan membutuhkan biaya yang besar. Biaya yang gua maksud ini bukan biaya yang dipakai duit ya, nggak bisa pakai binomo, tapi bisa jadi dibayar gitu pakai sesajen, pakai makanan gitu, atau yang paling parah adalah pakai tumbal. Karena keluarga Laudry terus-terusan melakukan praktek voodoo untuk memanggil krim dengan menggunakan drum ini, otomatis biaya yang mesti dibayar semakin lama itu juga semakin besar. Sampai-sampai keluarga Laudry itu tidak mampu untuk membayar biayanya ini. Pada akhirnya keluarga Laudry itu mengisi drum ini dengan batu, terus diikat dengan rantai dan dibuang ke sungai. Setelah dibuang ke sungai, entah gimana ceritanya, drum ini tahu-tahu balik lagi ke kediaman rumah Laudry. Keluarga Laudry awalnya bingung, tapi karena mereka udah bisa dibilang kayak keluarga dukun gitu ya, jadi nggak heran dengan fenomena yang seperti ini. Sampai saat ini, drum ini masih ada di tangan keluarga Laudry ya. Drum ini memang tidak memberikan efek negatif ke keluarga Laudry, karena keluarga Laudry selalu membayar biayanya ketika menggunakannya. Cuman menurut keluarga Laudry, drum ini memang bisa digunakan untuk menyakiti manusia dengan harga yang setimpal. Ketiga, batu safir ungu Delhi. Warisan. Kalau keluarga lo suka banget nonton sinetron, pasti ada aja tuh drama yang bertemakan warisan. Biasanya warisan itu bisa berupa tanah, perusahaan, emas, atau perhiasan. Nah, apa jadinya kalau keluarga lo itu mewariskan perhiasan yang harganya mahal tapi membawa sial? Ada satu batu safir berwarna ungu yang sering disebut sebagai batu safir ungu Delhi. Banyak yang menuliskan, bahkan juga ya bersaksi kalau batu safir ini itu beneran terkutuk. Jadi pada awal abad 18 itu ada semacam pemberontakan gitu melawan Inggris di India. Walau pada akhirnya pemberontakan ini itu bisa ditekan sama tentara angkatan darat Inggris. Karena hal-hal pemberontakan inilah ini Inggris jadi beda nih ya stigmanya ke adat-adat istiadat orang India.
Mulailah mereka menjarah berbagai macam kuil yang ada di India dan juga ngambil harta karun yang ada di kuil-kuil itu. Ini batu safir ungu terkutuk awalnya ada di satu kuil yang namanya kuil Dewa Indra di Chaunpore, Kanpuri ya, di India. Nah, sekitar tahun 1857 ada satu orang yang bernama Kolonel W. Ferris yang ngambil batu safir ungu ini dari kuil Kauplon, susah namanya sih ya. Terus dia bawa gitu ke Inggris. Pas udah nyampe di Inggris, kolonel ini tuh ngalamin berbagai macam hal yang ngebuat dia itu rugi secara finansial, kesehatannya menurun, terus juga keluarganya hancur karena keluarganya si kolonel ini tuh menderita penyakit yang aneh. Sempet nih ada satu momen dimana si kolonel ini tuh nyalahin dirinya sendiri, kayak dia berpikiran bahwa ini tuh adalah karma. Namun kolonel ini tuh teringat dengan satu batu safir ungu ya, karena dia langsung kayak dapet bola gitu muncul di kepalanya kayak ting. Oh iya ya, semua kejadian sial ini terjadi ketika gua ngambil batu safir ungu ini. Karena dia menganggap biang penyebabnya ini adalah batu safir ini, dikasihlah batu safir ini ke temennya. Gak lama, temen yang dikasih batu safir ungu ini itu meninggal dunia gara-gara bunuh diri. Sampai akhirnya di tahun 1890, batu safir ungu ini akhirnya dimiliki sama satu penulis dan ilmuwan terkenal namanya Edward Heron Allen. Nah, setelah Edward Heron Allen ini ngeh sama ceritanya kolonel, dia berasumsi kalau batu safir ini itu memang benar terkutuk. Biar bisa menetralisirkan kutukan yang dibawa sama batu safir ungu ini, dia masang permata di cincin perak dan dibentuk gitu kayak ular yang kepalanya dua. Terus dia juga masang dua batu kumbang ya, tanda astrologi alkimia di cincin perak itu. Beruntungnya di tahun berikutnya batu ini tuh udah nggak bikin ulah, jadi kayak lebih tenang gitu, udah nggak bawa nasib buruk. Nah ini nih, kalau sekiranya lo dapet warisan nih ya, berupa emas, cincin, kalung, gelang, perhiasan lainnya, tapi warisannya itu mengandung kutukan, kira-kira lo bakalan menyimpan warisan itu nggak? Kalau gue sih iya. Ya gimana, kehidupan boy, butuh duit ya. Bagi kalian yang butuh duit tambahan, langsung aja lah binomo lagi. Ya udah langsung. Kedua, lukisan The Swansea Devil. Seperti yang selalu gue bilang, lukisan bergambar manusia atau patung berbentuk manusia itu terkadang ada penunggunya. Di tahun 1980 di kota Swansea itu akan ada rencana untuk merenovasi satu pusat ibadah, yakni gereja bernama Saint Mary. Saat itu diadakan pemilihan tender sampai ke arsitek mana nih yang dapat proyek untuk merenovasi gereja ini. Sampai suatu waktu terpilih arsitek yang bernama Sir Arthur Bloomfield. Cuman Arthur ini itu nggak disukain sama arsitek lokal lainnya yang ada di kota itu, karena si Sir Arthur ini tuh suka egois dan juga kalau dia dapet tender proyek dia tuh pengennya untungnya gede banget, jadi kayak ya bisa dibilang egois lah. Beberapa tahun setelahnya deretan arsitek lokal yang gak terima sama keputusan tender proyek tadi tuh kayak ngebeli rumah-rumah yang ada di sekitaran bangunan gereja Saint Mary dan menghancurkan rumah-rumah yang dibeli itu. Ini agak aneh nih, kayak lo beli rumah terus lo hancurin. Jadi mereka tuh kayak membeli rumah-rumah yang ada di sekitaran gereja terus mereka hancurin. Tujuannya adalah untuk ngebuat citra bangunan yang direnovasi sama Sir Arthur itu jelek dan membawa sial. Sampai-sampai mereka ini kayak ngebangun satu bangunan dari bata merah untuk kantor pembuatan bir di sebelah gereja dan majang lukisan yang berbentuk mirip setan gitu, yang sekarang disebut sebagai The Swansea Devil. Bentukannya seperti ini. Nah, mereka ini itu para arsitek ini itu mengutuk ketika gerejamu dihancurkan dan dibakar habis, iblisku yang akan tetap tertawa. Beberapa tahun kemudian ternyata gereja Saint Mary ini mengalami kerusakan yang parah karena dibom pada bulan Februari pada tahun sekitar 1941 akibat perang yang terjadi di daerah sana. Kan tadi gue udah bilang ya, kayak gereja tersebut itu di seberangnya ada kayak pabrik bir yang terbentuk pakai bata merah, terus juga ada lukisan The Swansea Devil-nya. Anehnya
Walaupun bangunan sekitarnya hancur, walaupun gerejanya hancur, lukisan ini itu tetap utuh dan gak kena kerusakan sedikit pun. Bahkan ukiran wajah setan yang ada pun ini itu tetap menyeringai kayak beneran ngetawain bangunan yang runtuh di seberangnya. Jujur ya, sekali lagi ya, ini cuma sekedar info aja sih ya. Gue paling gak mau lah kalau rumah itu dipasangin sama lukisan manusia atau enggak patung manusia. Jangankan lukisan, kalau foto gitu yang besar terus dipajang di ruang tamu gitu, kayak entah kenapa tuh kayak gue selalu punya firasat buruk gitu. Kayak gimana ya, kayak ada yang nungguin gitu mungkin. Gue juga bingung sih, tapi kayak aduh janganlah. Pertama, trompet Tutankhamun. Apa-apa tentang peradaban Mesir dulu itu beneran bikin gua kepo ya. Kayak keren banget gitu. Bahkan peradaban Mesir itu dibuat di dalam game yang judulnya adalah Assassin's Creed Origins, dan di situ lu bisa keliling piramid, memanjat piramid, terus ngeliatin Sphinx. Wah, banyak banget, itu keren banget ya. Nah, satu hal nih yang menarik dari peradaban Mesir, ada satu benda yang namanya itu trompet Tutankhamun, yang katanya kalau trompet ini ditiup, dunia bakalan hancur. Penasaran kan? Jadi ceritanya begini ya, ada satu arkeolog Inggris namanya Howard Carter. Pas Howard lagi lakuin ekspedisi di lembah para raja Mesir, dia nemuin ruang pemakaman Raja Tutankhamun, ya Firaun Raja Mesir gitu pada abad ke-14 sebelum Masehi. Di makam Raja Tutankhamun ini ditemuinlah semacam trompet kuno, yang satu terbuat dari tembaga atau perunggu, yang satu lagi terbuat dari perak murni. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata dua trompet ini kegunaannya adalah yang satu buat ngebangunin anak laki-laki raja, yang satu lagi adalah untuk memanggil pasukan kalau mau bertempur. 17 tahun kemudian, di tahun 1939, ada satu penyiar radio yang namanya Rex Keating yang tertarik sama penemuan trompet ini. Rex terus ini PDKT ya sama arkeolog tertentu biar bisa membunyikan trompet ini di satu siaran radio miliknya. Pas dicobain, nada dari trompet ini tuh kayak nggak punya jangkauan yang luas, jadi kayak bisa dibilang suaranya agak kecil. Sampai-sampai ada satu musisi itu yang kayak masangin corong modern gitu di ujung trompetnya, supaya si bunyi trompetnya ini semakin nyala. Setelah dipasangin semacam corong gitu ya, akhirnya trompet yang udah 3000 tahun lamanya enggak dibunyikan bersemayam di makamnya Raja Tutankhamun. Apa sih namanya? Tutankhamun. Nah iya, pokoknya raja itu baru pertama kali akhirnya ditiup kembali. Bunyi trompetnya kayak apa? Gua mau lo dengerin dulu ya. Perhatiin baik-baik. Jujur ya, pas dengar suara trompet ini, gue nggak merasakan ada sesuatu yang spesial. Bahkan kayak maaf banget ini ya, suaranya tuh jelek. Tapi efek dari suara trompet ini yang mesti lo perhatiin baik-baik. Gak berserang lama dari pertama kalinya trompet ini ditiupkan, beberapa bulan kemudian Inggris memasuki Perang Dunia Kedua dan bertempur dengan Jerman. Pada tahun 1967, beberapa tahun kemudian ya, trompet yang dari bahan perak murni ini ditiup, dan gak lama muncul perang 6 hari antara Mesir dan Israel. Lalu pada tahun 1990, seorang mahasiswa yang sedang meneliti artefak Mesir itu meniup salah satu trompet Raja Tutankhamun ini ya. Tahu-taunya perang Teluk I terjadi ya, invasi Irak atas Kuwait. Beberapa waktu kemudian ahli Mesir dari kurator koleksi Raja Tutankhamun di Egyptian Museum gitu ya, namanya Hala Hassan, itu dengan percaya dirinya bilang kalau tiap kali ada seseorang yang meniup langsung trompet ini, perang bakalan terjadi. Bahkan makin lama perangnya itu akan semakin besar sampai-sampai mengakibatkan kiamat. Sekarang trompet perak Raja siapa nih namanya Tutankhamun ini itu berada di galeri
Sachi, London, ya, di bagian harta karun Firaun Tutankhamun. Kalau lo perhatiin baik-baik ya, banyak loh cerita mengerikan dari alat musik trompet. Ya, dulu gue juga pernah bahas salah satu trompet yang bunyinya seperti suara teriakan wanita, yang kalau ditiup itu bisa ngebuat orang yang mendengarnya itu langsung ketakutan. Terus juga trompet Firaun ini yang mengundang perang. Nanti nih katanya di akhir zaman ketika akhir zaman banget nih ya, katanya ada trompet atau sangkakala yang kalau ditiup itu langsung kiamat. Nah, pertanyaannya adalah, ada apa dengan trompet? Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Ebing HD, karena minggu ini akan ada video lagi nih ya, mungkin sekitar hari Sabtu atau Minggu gitu, tentang pendakian misterius yang menyeramkan beserta bukti videonya. Jadi ini bener-bener serem banget, bener-bener epic banget, dan lo mesti tonton. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Saking seremnya, gue mau lo cek nih ya cuplikannya berikut ini. Itu bener-bener penasaran banget deh. Perhatiin baik-baik ya. Penasaran kan dengan ceritanya, dengan kelanjutan dari pendakian misterius yang menyeramkan beserta videonya? Maka dari itu, langsung aja subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.